Peradaban besar bangsa Yunani sudah sangat tersohor di seluruh penjuru dunia. Banyak literatur-literatur yang selalu menarik untuk dibahas, terutamanya yang merujuk kepada para Olympians, atau para dewa yang bertugas mengatur siklus alam. Dikenal dengan nama Olympians karena dewa-dewa tersebut memiliki istana yang berada di Gunung Olympus, puncak tertinggi di negara Yunani. Dewa-dewa yang dikenal dalam kebudayaan bangsa Yunani, sebenarnya adalah generasi ketiga dari para dewa setelah masa Protogenoi dan Titan. Para dewa Olympus terdiri atas 12 dewa, dengan 6 dewa keturunan awal dan 6 lainnya adalah keturunan Zeus. Masing-masing dewa memiliki kekuatan dan kuasa yang sesuai dengan kedudukannya. Sebelum lanjut, kami mengajak sahabat semua untuk tetap mendukung Widya Bali Channel, dengan cara menekan tombol like dan subscribe, serta jangan lupa bagikan video ini ke berbagai media sosial yang sahabat miliki. Semoga kebaikan Dharma selalu menyertai kita semua. Dewa Zeus merupakan dewa langit, penguasa elemen petir serta berkedudukan sebagai raja para dewa di Olympus. Zeus adalah keturunan dari Titan Kronos dan Titan Rhea, pemimpin para Titan. Zeus bersama kedua saudaranya yaitu Hades dan Poseidon membagi dunia ke dalam 3 tingkatan. Hades sebagai yang tertua, menjadi dewa penguasa alam bawah atau dunia kematian, bersenjatakan tombak Dwisula. Dia bersama saudara-saudaranya mengalahkan para Titan dan mengambil alih kekuasaan atas dunia ini. Poseidon berkedudukan sebagai dewa penguasa lautan, sungai, dan danau, memiliki senjata Trisula yang mampu mengakibatkan kehancuran melalui banjir dan gempa bumi. Dan terakhir adalah Dewa Zeus, merupakan yang paling muda di antara ketiganya, berkedudukan sebagai dewa penguasa langit. Dewa Zeus sering digambarkan oleh seniman Yunani dalam posisi berdiri atau duduk di tahtanya dengan tangan yang sedang memegang petir. Dewa Zeus berpasangan dengan Dewi Hera, dewi pernikahan. Zeus terkenal memiliki hubungan dengan banyak dewi-dewi cantik, sehingga ia mempunyai banyak keturunan. Maka dari itu Zeus juga bergelar sebagai ayah para dewa dan juga manusia. Zeus sebagai dewa tertinggi dalam kebudayaan bangsa Yunani dinyatakan memiliki banyak kedekatan dengan dewa-dewa dari berbagai kebudayaan di berbagai negara. Hal tersebut terjadi karena kedudukan serta kekuatannya yang sama-sama berasal dari elemen petir. Pertama ada Dewa Jupiter, berkedudukan sebagai dewa pelindung bangsa Romawi. Ia merupakan pemimpin para dewa yang memerintah hukum dan tata sosial. Jupiter juga dikenal sebagai dewa pemimpin dalam triad Capitoline bersama pasangannya Dewi Juno. Yang kedua ada Dewa Amun, merupakan dewa pelindung Tebes dan menjadi salah satu dewa penting dalam peradaban bangsa Mesir kuno. Ketiga, terdapat Dewa Tinia, merupakan dewa penguasa langit serta menjadi dewa yang paling berkuasa bersama pasangannya Dewi Uni dalam keyakinan bangsa Etruska. Dewa Tinia memiliki kedekatan dengan Dewa Jupiter dan Dewa Zeus, karena mereka sama-sama memiliki kekuatan elemen petir. Dan yang keempat adalah Dewa Indra, raja para dewa yang berkedudukan di Indraloka. Dewa Indra juga bergelar sebagai dewa petir, dewa hujan, dewa perang, serta raja surgawi. Dalam kitab-kitab Purana agama Hindu, Dewa Indra dikenal sebagai pemimpin 8 wasu, yaitu 8 dewa yang menguasai aspek-aspek alam semesta. Kedudukan Dewa Indra sebagai raja para dewa yang bersenjatakan bajra berkekuatan elemen petir memang sangat mirip dengan keberadaan Dewa Zeus dari kebudayaan bangsa Yunani. Namun beberapa kesamaan tersebut tidak menjadi dasar bahwa itu adalah satu. Karena tahukah sahabat jika dalam kitab Rigveda dan Mahabharata telah disebutkan nama Dios atau Dios Pita yang bergelar sebagai dewa penguasa langit. Keberadaannya ini yang justru sering disamakan dengan Dewa Zeus. Dios Pita dianggap memiliki kata yang serumpun dengan Zeus Pater dan Dewa Jupiter. Dalam bahasa Sanskerta, kata Dios atau Dieus dikenal sebagai entitas ilahi yang terhubung dengan penguasa langit, dan kata Pita berarti ayah. Jadi Dios Pita diartikan sebagai bapa angkasa yang berpasangan dengan Pertiwi atau Pertiwi Mata, yaitu ibu Pertiwi.
Ibu bumi yang oleh masyarakat Indonesia sering dikumandangkan dalam lagu-lagu kebangsaan. Begitupun nama dewa Jupiter yang berakar dari kata Zeus berarti langit dan pater atau father berarti ayah. Dewa Zeus pun memiliki julukan yang sama yaitu ayah dari para dewa dan juga manusia. Dengan demikian banyak yang berpendapat bahwa Diospita lebih memiliki unsur kedekatan dengan kedudukan Zeus maupun Jupiter dibandingkan dengan Dewa Indra. Dalam kitab Rigveda, nama Diospita muncul di antara banyak ayat. Ia juga disebut dengan nama yang berbeda yaitu Diava Prithvi, yang merupakan sebuah kata majemuk menggabungkan antara surga dan bumi sebagai Dios dan Pertiwi. Kitab Itihasa Mahabharata menyatakan bahwa terdapat 8 wasu atau 8 dewa-dewa penguasa elemen penting di alam semesta. Yang pertama, ada Dawa atau Dara yang sama artinya dengan Pertiwi. Kedua, ada Anila yang sama artinya dengan Bayu atau angin. Ketiga, ada Anala atau Pawaka yang artinya sama dengan Agni. Keempat, ada Soma yang artinya sama dengan Chandra atau bulan. Kelima, ada Druwa yang artinya sama dengan bintang. Keenam, ada Pratyusa yang artinya sama dengan Surya. Ketujuh, ada Aha yang sama artinya dengan antariksa. Kedelapan, ada Prabasa yang artinya sama dengan Dewa Langit, Diayus, atau Diaus. Dalam kitab Purana maupun Itihasa, dijelaskan bahwa kedudukan Astawasu dipimpin oleh Dewa Indra Raja para Dewa. Selanjutnya terdapat sebuah kisah terkait para wasu yang harus terlahir ke dunia sebagai manusia, akibat karmanya terhadap lembu Nandini milik Maharsi Wasista. Catatan ini ada pada buku pertama kitab Mahabharata yaitu pada bagian Adiparwa. 7 di antara para wasu hanya akan menjalani kehidupan yang sementara di alam manusia, namun hanya Prabasa atau Diaus, wasu ke-8 yang akan lebih lama menjelma sebagai manusia, sebab ia terbelenggu oleh karma yang lebih besar. Para wasu selanjutnya terlahir ke dunia sebagai putra Raja Sentanu, leluhur para Pandawa dan Kurawa. Sang Raja berpermaisurikan Dewi Gangga, karena Sang Dewi juga menjalani karmanya di dunia hingga ia harus menghadirkan para wasu terlahir ke dunia sebagai manusia. Dewi Gangga dikaruniai seorang putra pada tiap tahunnya. Namun setiap kali Sang Dewi memperoleh seorang putra maka seketika itu pula langsung dibawa ke sungai Gangga. Begitu seterusnya, hingga kelahiran putranya yang ke-7. Sesuai janjinya, bahwa Raja Santanu tidak akan melarang Sang Dewi apabila melakukan sesuatu yang mengejutkan dirinya. Namun ketika putra ke-8 itu terlahir, Raja Santanu mencegah Dewi Gangga membawa putranya tersebut ke sungai. Demikian hingga putra ke-8-nya berhasil selamat. Dewi Gangga menjelaskan atas apa yang telah ia lakukan, bahwa anak-anak yang dilahirkannya tersebut adalah reinkarnasi 8 wasu yang dikutuk karena berusaha mengambil lembu Nandini milik Resi Wasista. Maka untuk meringankan penderitaan yang harus mereka tanggung di alam manusia, Sang Dewi hanya membiarkan mereka hidup sementara. Namun, anak ke-8 yang kemudian diberi nama Dewa Brata atau yang umum dikenal sebagai Bisma, merupakan perwujudan wasu ke-8 yang paling bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Maka dari itu, Sang Dewi pun membiarkannya hidup lebih lama dibandingkan wasu lainnya. Pada akhirnya, Dewi Gangga pun meninggalkan Raja Santanu beserta putra ke-8-nya. Karena Sang Raja telah melanggar janji pernikahan serta tugas Sang Dewi pun telah usai di alam manusia. Dalam kitab Mahabharata dikisahkan perjalanan hidup Bisma Dewa Brata yang berumur sangat panjang. Kelahirannya dinyatakan bersamaan dengan Maharsi Vyasa sang penyusun Weda, sedangkan waktu kematiannya telah ia ketahui sendiri dan itu terjadi ketika perang besar di Kurusetra, dengan terbunuhnya Bisma Dewa Brata melalui Sri Kandi dan Arjuna, maka berakhir pula masa hukuman Diospita di alam manusia. Demikian video kita kali ini, semoga apa yang kami hadirkan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.